Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Najwa Melida Putri dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hal yang paling umum yang sering terjadi pada remaja-remaja seusia saya. Apa ya kira-kira hal yang sering terjadi pada remaja-remaja zaman sekarang? Penampilan, persahabatan, pendidikan, atau pacaran kayak mereka? Kali ini aku mau ngejelasin tentang pacaran. Ngomong-ngomong soal pacaran, zaman sekarang itu pacaran udah menjadi hal umum bagi kalangan remaja. Fenomena-fenomena ini tuh terjadi karena akibat dari kisah-kisah percintaan roman, novel, film, dan lagu-lagu. Remaja-remaja sekarang selalu ditaburi oleh bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, dan harus ada seseorang sebagai tempat bertukar cerita dan berbagi rasa. Kalau dilihat-lihat, pacaran itu menjadi bagian dari budaya barat. Karena biasanya orang-orang barat memperbolehkan adanya fase-fase hubungan heteroseksual dalam kehidupan manusia sebelum menikah. Seperti cinta monyet, kencan, berpacaran, dan bertunangan. Kalian pasti tahu kan, hal-hal seperti ini tuh diharamkan di dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sebenarnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat ini diterangkan larangan janganlah melakukan, yang artinya jika kita menikmati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Jelas-jelas terlarang. Apakah pacaran termasuk zina? Jelas jawabannya ya dan yes. Kita semua tahu bahwa pacaran itu diawali dengan memandang lawan jenis, kemudian turun rasa cinta di hati. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Berusaha ingin memiliki, entah itu dengan SMS, chat line, WhatsApp, DM, ataupun teleponan. Setelah berkomunikasi kan tambah deket. Akhirnya janjian, jalan bareng, dan saling bersentuhan. Awalnya pegangan tangan, terus pelukan, terus ciuman, dan akhirnya sebagai pembuktian cinta dibuktikan dengan berzina. Nauzubillahi min zalik. Berdasarkan kejadian yang tadi, dapat dikatakan bahwa pacaran adalah jembatan emas menuju perbuatan keji dan menuju neraka. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam ditakdirkan bagian untuk berzina. Itu suatu hal yang pasti terjadi. Tidak bisa zina mata dengan melihat, zina kedua dengan mendengar, zina lisan dengan berbicara, zina tangan dengan meraba, zina kaki dengan melangkah, zina hati dengan menginginkan atau berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang akan mengingkari dan membenarkan yang demikian. Hadis tadi, semua isinya itu berbeda dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berpacaran. Tidak mungkin kalau misalnya orang berpacaran tidak saling memandang. Yang dilakukan itu adalah zina mata, karena yang dipandang bukan istri, suami, pasangan, ataupun mahramnya. Meraba, saling berpegangan tangan, itu juga termasuk zina tangan. Seperti yang Rasulullah katakan tadi, karena yang dipegangnya bukan mahramnya. Selanjutnya, kalau kita lagi memikirkan si pacar, entah itu momen-momen indah bersama si pacar, ataupun momen-momen sedih bersama si pacar, itu juga termasuk zina hati yang Rasulullah katakan tadi. By the way, ada istilah tentang pacaran islami atau pacaran syar'i.
Emang ada ya pacaran islami atau pacaran syar'i kayak gitu? Dalam pacaran islami tidak ada yang namanya pegangan tangan atau saling bersentuhan. Masing-masing saling memperingatkan diri walaupun saling bertemu dan berbincang, tapi yang dibicarakan adalah tentang Islam, dakwah, berzikir kepada Allah, dan mengingatkan tentang surga dan neraka. Istilah pacaran islami itu hanyalah omong kosong dan mustahil. Itu hanyalah makar iblis yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Lalu gimana solusi untuk problem pacaran yang sering menghantui kita dan kaum-kaum muslim lainnya? Nah, caranya itu ada banyak. Yang pertama, untuk yang belum menikah, jagalah pandangan kalian, baik laki-laki ataupun perempuan, karena itu mengundang nafsu. Seperti yang Allah katakan dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Katakanlah kepada laki-laki, hendaklah ia menundukkan pandangannya dan memasukkannya. Katakanlah kepada perempuan, hendaklah ia menundukkan pandangannya dan kemaluannya. Cara lain mencegah zina adalah dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Karena puasa itu bagaikan kebiri. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Berdasarkan yang sudah saya bahas, kesimpulannya itu adalah bahwa segala jenis pacaran adalah haram dan akan menjerumuskan kita ke dalam zina. Diperlukan sikap kritis dan hati-hati dengan masalah ini, yaitu dengan memperbanyak ibadah dan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Mulai sekarang jaga hati, jaga pandangan, jangan berpacaran karena berpacaran itu adalah zina dan zina itu adalah dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa Allah menciptakan umat manusia secara berpasang-pasangan. Jadi jangan khawatir kalau kalian belum ketemu jodoh kalian. Tetap berdoa supaya cepat-cepat ketemu jodoh kalian. Ingat, indah itu ada waktunya. Bunga mawar itu berduri dan menyakitkan sehingga dianggap buruk oleh orang. Tapi jika sudah berbunga, bukan main indahnya, sehingga banyak dicari orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.